Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang senantiasa setia dan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan di saat kita merasa lelah dan putus asa. Pada pagi ini, mari kita buka hati dan pikiran kita untuk mendengar firman-Nya. Walaupun hati kita mungkin sedang berat dan penuh dengan pergumulan. Mari kita satukan hati kita datang kepada Tuhan. Tuhan yang penuh kasih, kami datang di hadapan-Mu dengan segala beban dan pergumulan kami. Bukalah telinga dan hati kami untuk mendengar suara-Mu. Terangkan pikiran kami dan teguhkan iman kami meski di saat kami merasa lelah. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Yakobus 1 ayat yang kedua sampai yang ketiga. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Di sebuah kota kecil, ada seorang ibu yang setiap hari bangun sebelum fajar untuk bekerja sebagai guru TK. Suaminya sakit keras dan ia harus mengurus kedua anaknya yang masih sekolah sambil membayar biaya rumah sakit yang semakin menumpuk. Setiap malam ketika rumah sepi dan lampu telah dimatikan, ia duduk di samping tempat tidur suaminya, memegang tangannya dan berbisik, "Tuhan, aku lelah. Imanku rasanya habis. Aku tidak tahu bagaimana melanjutkannya besok." Suatu hari, salah satu muridnya datang dengan gambar yang sederhana. "Bu, saya doa untuk Bapak dan Ibu." Ibu guru TK itu menangis. Bukan karena masalahnya hilang, tetapi karena ia sadar Tuhan menggunakan hal-hal yang kecil untuk menguatkan iman yang rapuh. Meskipun iman terasa lemah, Tuhan tetap hadir melalui orang-orang di sekitar kita, melalui doa-doa yang sederhana, atau melalui kasih yang nyata. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sering merasa iman kita terlalu kecil dibandingkan masalah yang sedang kita hadapi. Kita lihat orang lain berhasil, sementara kita masih bertati-tati. Kita lihat tetangga kita sehat, keluarga yang lain rukun, sementara kita diguncang oleh penyakit, konflik, atau kehilangan. Firman Yakobus ini mengingatkan kita bahwa ujian iman bukan datang untuk menghancurkan, tapi untuk meneguhkan dan memurnikan kita. Saat kita merasa lemah, saat doa seolah tidak dijawab, saat hati hampir putus asa, itulah saat Roh Kudus bekerja paling nyata dalam kehidupan kita. Tuhan tidak menilai iman kita dari besar atau kecilnya, tetapi Dia menilai ketekunan kita saat menghadapi masalah, meskipun rasa takut, sedih, dan kecewa yang membebani hati kita. Iman tidak selalu membuat hidup menjadi mudah. Kadang iman membuat kita terus berjuang, terus bangkit, terus percaya meski tidak ada jaminan di mata manusia. Mari kita bayangkan ibu guru TK yang cerita tadi. Bagaimana ia merasa lelah, tapi tetap ia bangun pagi, tetap mengajar, tetap merawat suaminya. Imannya kecil adalah jalan Tuhan untuk memanifestasikan kuasa dan kasih-Nya melalui kesetiaan yang sederhana. Tuhan menggunakan hal-hal yang tampaknya kecil untuk mengubah hati kita dan hati orang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak apa-apa jika iman kita terasa lemah. Yang penting adalah tetap menoleh kepada Tuhan. Tetap berdoa, tetap percaya bahwa Dia melihat, Dia peduli, dan Dia bekerja. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berapa poin yang kita bisa aplikasikan untuk renungan hari ini? 1. Jangan malu dengan iman yang goyah.
katakan kepada Tuhan, "Aku lemah, tapi aku mau percaya." Yang kedua, perhatikan hal-hal yang kecil yang Tuhan kirimkan dengan senyum, doa dari teman, keberhasilan anak, atau kata penghiburan. Itulah cara Tuhan menguatkan iman kita. Yang ketiga, tetap terhubung dengan komunitas iman, jemaat, kelompok doa, atau teman rohani. Dukungan mereka adalah saluran kasih Tuhan. Yang keempat, jangan menunggu iman sempurna untuk bertindak. Bertindaklah dengan iman seadanya, dan Tuhan akan menolong kita. Yang kelima, ingat, pergumulan bukan hukuman, tapi proses Tuhan untuk membentuk kita. Seperti besi ditempa, iman yang lemah, tapi teguh akan menjadi kuat. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin hari ini kita merasa tidak mampu, merasa putus asa, atau merasa iman kita rapuh. Tapi percayalah, Tuhan sedang bekerja melalui setiap air mata, setiap doa yang tanpa sia-sia, setiap langkah kecil yang kita ambil. Jangan menyerah, karena Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia Allah Immanuel, Allah yang selalu menyertai kita sampai selama-lamanya. Buka hati kita, mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan yang penuh kuasa, jamahlah hati kami yang lelah. Terangkan mata hati kami yang gelap. Penuhi kami dengan pengharapan dan ketekunan. Ajarkan kami untuk tetap percaya meski iman kami goyah. Kiranya kami dapat melihat karya-Mu Tuhan di tempat yang tersembunyi, merasakan kasih-Mu. Roh Kudus, ajarkan kami untuk tetap percaya meski iman kami goyah. Kiranya kami dapat melihat karya-Mu yang di tempat yang tersembunyi dan bersaksi tentang kebaikan-Mu yang nyata. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Sekarang marilah kita terima doa berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota, dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu, dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang kita doa Bapa kami. Bapa kami ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih saudara yang diberkati Tuhan. Sampai jumpa di renungan firman Tuhan berikutnya.